sedang mengalami satu percepatan yang luar biasa. Dan Tuhan sebenarnya akan membawa kita di dalam sebuah pelayanan atau kegerakan yang mungkin beberapa orang tidak siap untuk mengikutinya. Saudara, saya mengajak saudara untuk menikmati dan untuk mengikuti ritme Tuhan. Karena kalau kita tidak mau mengikuti ritme Tuhan, maka Tuhan tidak bisa menunggu kita. Kita yang harus mengikuti ritme Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan meninggalkan kita, saudara ya. Tuhan akan terus bergerak dan pilihan di antara kita. Apakah kita mau ikut ritmenya Tuhan? Membuat hati kita ini, saudara ya, senada dengan hati Tuhan. Membuat saudara gerak langkah kita, saudara ya, seirama dengan gerak irama kaki Tuhan. Atau kita mau jalan sendiri. Saudara, kalau kita mau jalan sendiri, maka akibatnya saudara jelas kita akan tertinggal. Kita tidak akan bisa saudara mengikuti dan menikmati apa yang Allah sedang buat. Karena itu saya berdoa supaya hari-hari ini saudara menikmati apa yang Tuhan buat. Kita buka Yesaya 42. Yang pertama ayat yang ketiga. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara, masa ini adalah masa di mana anugerah Allah dicurahkan. Saudara, ada banyak anak Tuhan masih tetap dalam ritme menghakimi. Saudara, mereka ribut kalau lihat saudara ya, pendeta saudara dengar gosip tertentu, misalnya makan duit saudara ya, wah langsung diomongin di mana-mana. Atau saudara dengar lihat anak Tuhan yang satu misalnya sakit, saudara ya langsung bilang, nih salah nih, ada kesalahan tertentu. Saudara, ada satu ritme atau ada satu gejala di masa-masa lalu, di mana anak-anak Tuhan ini sibuk menghakimi. Anak-anak Tuhan sibuk saudara ya untuk menunjuk kiri dan kanan. Tapi saya mau berkata, ada satu masa, yaitu sekarang ini tiba saatnya. Inilah masa yang disebut masa anugerah, di mana bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Saya melihat hari-hari ini saudara, orang-orang ya yang istilahnya pernah jatuh akan Allah pulihkan. Asal mereka sungguh-sungguh balik ya, saudara akan lihat, dia akan lebih hebat dari saudara. Saya lihat orang-orang yang menurut saudara kelakuannya ini tidak pantas lah saudara ya, tapi punya hati seperti saudara ya pemungut cukai yang bertobat. Saudara, ini akan bergerak pesat sekali. Mereka akan mewarisi banyak hal daripada orang-orang yang kelihatannya baik, tingkah lakunya oke, tapi hatinya ahli Taurat. Saudara, hari-hari ini saudara-saudara akan lihat dua jenis. Yang jenis pertama adalah jenis anak bungsu. Memang dia pernah nakal, pernah ngawur, saudara ya, berontak, masuk ke kandang babi. Tapi dia akan dipulihkan pakai jubah baru dengan kemuliaan yang luar biasa. Tapi ada orang-orang anak sulung yang selalu berpikir dia sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi dia tidak pernah masuk ke pesta apapun dalam hidupnya. Kalau saudara pelajari, anak sulung itu tidak pernah masuk dalam pesta apapun dalam hidupnya. Dia tidak pernah nikmatin lembu ayahnya, tidak pernah nikmatin apa-apa, saudara ya. Yang dia lakukan cuma selalu menggerak. Saudara, makhluk Tuhan hakimi hari-hari ini. Jangan keluar kata-kata saudara yang negatif pada saudaramu. Hari-hari ini Tuhan lagi sensitif saudara. Dia lagi tidak pengen dengar penghakiman. Dia lagi tidak pengen dengar saudara ya, kita ini kayak ahli Taurat. Dia udah bosan banget sama orang-orang model ahli Taurat. Tetapi hari-hari ini dia lagi cari orang yang tahu dirinya lemah. Dia udah tahu bahwa dirinya ini kayak bulu ya, yang sudah terkulai. Tapi dia berkata, aku butuh engkau Tuhan. Aku ini udah terkulai ya, aku luka banyak, tapi aku butuh engkau. Saudara, ini hari-hari Tuhan lagi butuh saudara ya, dan cari orang yang justru sumbu yang pudar nyalanya. Udah nyalanya ini udah kelip istilahnya. Ya udah mau mati. Saudara, dia sudah tidak punya apa-apa, rasanya sudah tidak ada apa-apa, tidak punya kekuatan. Saudara, mungkin dia jatuh dalam dosa, tapi dia berkata, Tuhan, aku mau balik. Aku mau balik. Dan ini tiba-tiba akan muncul orang-orang yang seperti ini. Ya, yang akan melayani Tuhan dengan hati yang hancur. Akan mengasihi Tuhan habis-habisan. Dia tidak nuntut apapun. Ini orang-orang yang akan tahu diri saudara. Mereka yang akan berkata, Tuhan, aku tidak minta upah sedikit pun. Aku bisa hidup melayani engkau, itu sudah anugerah. Tidak ada lagi orang yang berkata, Tuhan, mana upahku seperti anak sulung. Tidak ada lagi hitung-hitungan seperti saudara ya, pekerja yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau saudara lihat pekerja yang pertama di kebun anggur, itu masih tanya-tanyaan sama Tuhan tentang harganya, betul?
Saudara, pekerja yang kedua juga saudara. Tapi yang terakhir ya sudahlah, tahu diri, masuk aja, mau diupain enggak diupain namanya juga daripada nganggur. Saudara ya, nah saudara, tapi anehnya Tuhan kasih upah yang sama, betul kan? Nah saudara, Tuhan ini lagi cari yang begitu. Hari ini saya mau berkata pada banyak orang, coba selidiki hati. Kalau hati kita ini masih kayak anak sulung ya, ngomel, enggak puas sama apa yang Tuhan beri, masih pengen ini, pengen itu saudara. Aduh, cepat bertobat. Kalau enggak ditinggal, karena ritme Tuhan sudah enggak seperti itu. Kalau hati kita masih suka menghakimi, ya menghakimi ini, kasih komentar begini. Aduh, cepat bertobat. Kalau enggak, engkau ditinggal. Ya. Yang ketiga, kalau hati kita ini merasa berhak mendapat sesuatu, merasa cukup baik untuk melayani, hati-hati, kita juga akan ditinggal. Karena ritme Tuhan sedang tidak begitu. Dia sedang cari orang yang begitu lemah, cari orang yang sudah patah, orang yang sudah terkulai, saudara, orang yang sumbunya juga tidak terang, supaya tidak ada satupun yang akan bermegah dan berkata itu karena saya, kekuatan saya. Saudara, Tuhan lagi butuh orang yang benar-benar mau berkata, Tuhan, aku ini sudah habis, tapi engkaulah sumber segala-galanya dalam hidupku. Saya berdoa ya, supaya saudara akan lihat. Saudara, hari-hari ini kami sedang menikmati sesuatu yang ajaib. Dan kami lihat anehnya yang pertama kali dilewat adalah dari orang-orang yang seperti ini. Saudara, kami Tuhan percayakan untuk membuka sebuah bengkel, ya, namanya Bengkel Agung, saudara ya. Saudara, nah bengkel ini, saudara, itu buat tempat anak-anak buangan lah. Saudara, ada anak yang tinggalnya, saudara ya, dari kecil di kuburan. Saudara, dan dia ini anak yang selalu bergaul dengan paranormal dengan sebagainya. Saudara, ada anak yang pernah masuk sampean ke penjara karena tukang nyuri. Dan saudara, ini tricky banget. Orangnya sukanya enggak pernah bisa diperbaiki lah istilahnya. Saudara, yang ketiga, saudara ya, ada anak yang kurang sesetrip. Saudara tahu ya, kurang sesetrip. Jadi on banget, saudara ya, saudara. Nah, tahu lagi. Ada yang miskin banget, saudara, miskin banget sampai setiap hari itu makannya cuma nasi putih, saudara. Saudara, makannya cuma nasi putih, tapi dia saking miskinnya enggak bisa sekolah, cuma lulusan SD. Saudara, jadi ini adalah tempat pembuangan. Tapi yang mimpin juga sama. Saudara, yang mimpin ini Tuhan percayakan, saudara ya, pada orang yang menurut manusia enggak masuk kategori, saudara, sebagai pelayan Tuhan. Saudara, istilahnya dia masih suka marah, ya. Saudara, kata-katanya kasar, saudara. Saudara, ini orang, saudara ya, enggak bisa disiplin. Tapi saudara, satu hal, saya itu lagi lihat Tuhan itu cari hati, enggak cari kemampuan. Tuhan itu cari orang yang ya walaupun habis marah nangis bertobat gitu ya. Tapi ada yang ngerasa baik dan enggak pernah bertobat, saudara. Nah, saudara, dan tiba-tiba saudara, ya dia enggak bisa apa-apa. Dia khotbah yang enggak bisa, semua enggak bisa. Saudara, tapi satu hal, dia ini cuma doain. Dia bilang, Tuhan, kalau kamu ini kasih aku kasih karunia, aku juga mau engkau kasih karunia buat setiap anak-anak ini. Dia cuma doain, Dan tiba-tiba saudara ya, itu ada yang lagi sikat gigi, nangis rasain Tuhan. Saudara, ada yang lagi ganti oli, nangis rasain Tuhan. Ada yang lagi saudara ya, pegang, saudara yang ngepel, ya, nangis rasain Tuhan. Dan 2 minggu yang lalu saudara, mereka semua ini dibaptis. Saudara, kita punya Allah yang luar biasa, betul? Saya bilang, Tuhan, ini orang benar-benar tidak layak sebenarnya. Saudara, dari bosnya sampai ke bawah udah deh kagak kepilih sebenarnya. Tapi mereka ini dilawat Tuhan. Saudara, saya berkata ajaib Tuhan itu. Saudara, satu lagi, kami ini menyerah, saudara. Ada beberapa kelompok di tempat kami ya, yang sudah 2-3 tahun kami coba muridin, kami coba omongin, saudara ya, sebentar baik, balik lagi. Saudara, mapok lagi dan sebagainya. Walaupun kerja baik, tapi di luar jam kerja mapok lagi, cari perempuan lagi, terus begitu. Saudara, ada yang jenis-jenis begitu. Sudah 2-3 tahun kami bukan tidak tahu. Tapi karena kerjaannya masih baik, ya sudahlah, kami tutup mata, saudara ya. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu kami tuh doa peperangan di ruang kebaktian.
Saudara, kami mulai doa peperangan dari jam 9 sampai setengah 12 malam. Saudara, dan kami tidak tahu mereka ini juga ada pesta di belakang. Saudara, di belakang gedung sekolah kami mereka pesta. Mereka beli minum-minuman, saudara ya. Terus kemudian minuman keras. Mereka beli pil-pil yang murah, pil koplo yang murah-murah. Dan mereka mau pesta minuman sama pil. Saudara, anehnya mereka tidak tahu kami berdoa. Kami tidak tahu mereka ada juga, saudara ya. Jadi kami sama-sama tidak tahu, saudara. Terus kemudian kami doa. Kami doa jam 9 sampai setengah 12 malam. Jam 10, saudara. Jam 10 malam. Itu tiba-tiba, saudara, mereka ngalamin sesuatu. Saudara, kami tetap tidak tahu. Kami itu tahu 3 hari setelah semuanya selesai. Saudara, mereka tiba-tiba berkata mereka lagi minum 1-2 botol. Belum juga mabok, belum, masih waras sewaras-warasnya. Tiba-tiba mereka rasain ada sesuatu yang datang. Dan mereka itu lari, saudara ya, karena mereka mulai pelepasan, muntah-muntah. Saudara, yang satu, saudara, orang Kedar. Dia tahu ada sesuatu yang berdiri di dekatnya. Dia tidak tahu itu malaikat, tidak tahu Tuhan, tidak tahu siapa. Pokoknya ada sesuatu yang berdiri. Dia bilang, ampun, gue nggak mabok lagi. Janji, gue nggak mabok lagi, katanya, saudara ya. Yang satu bisa khotbah, saudara. Khotbahnya lebih bagus lagi dari saya. Bisa keluar ayat-ayat, saudara ya. Saudara, yang ngomong teman-temannya yang lain, saudara ya. Saudara, yang satu bisa penubuat, di temannya ditudingin satu-satu. Kamu ya habis melakukan ini, kamu habis melakukan ini, bertobat. Saudara, itu 8 orang dilawat Tuhan dengan cara yang ajaib. Saya berkata begini, Tuhan, ini orang model kawakan yang udah tidak bisa berubah, saudara. Tidak ada manusia yang bisa menjamah. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Tuhan bilang, ya, aku lagi buat itu. Buluh-buluh yang sudah patah, aku tidak patahkan, tapi aku buat kembali tegak. Supaya tidak ada satu orang pun yang bisa berkata, ya itu karena manusia. Tidak, cuma karena Tuhan. Saya berdoa supaya setiap dari saudara tahu, ini waktunya. Saudara mau ikut ritmenya, atau saudara cuma berkata gini, ya dia buat begitu ya, kenapa ya gua nggak dibuat. Saudara, itu namanya anak sulung mentalnya. Saudara, anak sulung tidak pernah bisa ikut bergembira dengan saudaranya. Tapi kalau saudara ini punya mental anak bungsu, saudara akan berkata, aku bersorak buat setiap jiwa. Aku bersorak buat setiap jiwa. Ya, aku tidak tahu siapa yang memenangkan. Pokoknya kami bersama-sama menikmati pesta Tuhan. Buat hatimu rindu akan pesta Tuhan. Siapa yang dipakai tidak masalah, tapi buat hatimu rindu akan pesta Tuhan. Saudara, yang kedua, ya, yang kedua ayat yang ke-6, saudara. Saudara, masih Yesaya 42, ritme yang kedua, saudara ya, ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. Ya. Aku telah memegang tanganmu dan telah membentuk engkau, membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah, saudara, kita lihat ini satu masa di mana Tuhan mau pegang tangan kita dan Tuhan bawa kemana yang Tuhan mau. Bukan kita yang pegang Tuhan dan bawa Tuhan kemana yang kita mau, tapi kita membiarkan Tuhan pegang tangan kita dan dibawa kemana yang Tuhan mau. Saudara, mungkin hari ini Tuhan akan bawa kita ke padang gurun. Tuhan mungkin tidak bawa kita ke tempat yang enak, tapi Tuhan bawa kita ke padang gurun. Kita siap tak? Mungkin hari ini Tuhan tidak bawa kita, saudara, ke tempat kenyamanan, tapi Tuhan bawa kita ditaruh di tengah badai yang begitu bergelora. Mungkin hari ini Tuhan tidak bawa saudara dan saya, ya, untuk saudara ya menikmati semuanya. Tapi Tuhan bawa kita dalam dapur kesengsaraan. Nah, hari ini Tuhan cuma mau bilang gini, kamu nih mau berkata, pegang tanganku, terserah bawa aku kemana. Atau saudara masih orang-orang yang berkata,
Tuhan, aku maunya ini.